Ntar dulu. Gak terang ya Pak? Terang, tunggu ada orang dulu. Oke. Dah. Horas, menjua-jua. Jadi saya mau klarifikasi dulu sedikit mengenai putar dari sana aja dulu. Dari sana. Ya. Untuk kawan-kawan yang di Facebook mungkin mendengarkan permasalahan tentang saya, masalah ada apa sih permasalahannya dan Satgas itu kok bikin status begini ya kan. Kalau itu status ya status lah, itu kan begitu, namanya juga status begitu kan. Jadi kawan-kawan saya, teman-teman saya yang di Facebook, saya mau sedikit klarifikasi tentang permasalahan saya di Dewan Pimpinan Pusat sebagai dan Satgas PBB. Jadi awal mulanya itu sebenarnya ada memang pihak-pihak yang tidak senang dengan saya, karena pihak-pihak ini yang saya perhatikan mereka tidak bisa memberi. Awal mula PBB ini berkembang, mereka tidak bisa memberi. Jadi adalah di situ elat, latte, teal, disitulah yang kepake. Karena saya bisa memberi ke PBB. Memang yang saya berikan itu atas permintaan daripada Ketua Umum Lambok Fernando Sihombing dan Arnold Simamora. Waktu itu saya punya mobil loreng ini, itu Lambok Sihombing itu minta, gimana Le, mobil loreng kita ini gimana, kita loreng aja Le, katanya kan. Saya bilang waktu itu ya udahlah Le, saya tunggu dulu, saya mau tanya istri dulu. Begitu juga dengan Arnold Simamora, mengatakan kita loreng aja Le, mobilnya Le, katanya kan. Waktu itu aku bilang ya udah gini aja dulu Le, aku tanya dulu lah istriku, gimana nanti kalau memang bisa aku loreng mobilku ini, ya aku loreng, kita loreng, aku bilang. Nah selang beberapa hari aku sudah minta persetujuan dengan keluarga, oke, ya udah loreng aja ya kan. Setelah itu saya sampaikan ke si Lambok dan si Arnold, udah loreng, udah nggak apa-apa loreng. Nah setelah mobil ini diloreng ya, tentu aktivitas saya terbatas dong, karena saya ibarat saya pakai kerja ya nggak mungkin bisa saya pakai kerja lagi. Kalau saya pakai mungkin hanya muter-muter, kalau sebatas daerah Bekasi ini mungkin bisa saya pakai. Cuman kalau untuk melakukan aktivitas saya kerja, kalau kami kan background kami itu kan dari leasing semua, mulai dari pimpinan ya kan, Lambok Sihombing itu background kami memang leasing semua. Jadi yang saya pakai mobil ini buat kerja di leasing. Nah artinya apabila saya loreng mobil ini, tentu saya tidak bisa kerja lagi dong, kan begitu ya kan. Nah saya pergunakan mobil ini selama di PBB untuk urusan keluarga. Ibaratnya ada acara ini, saya tidak bisa pergunakan mobil ini. Nah sebenarnya ada keterbatasan masalah mobil ini dalam penggunaannya setelah mobilnya diloreng. Oke, itu tidak jadi masalah ya kan. Yang permasalahannya, mobil ini sudah pernah dirapatkan, rapat pertama di
kok di apa namanya, gedung Grand Gigs ini, mobil ini sudah dirapatkan bahwa segala sesuatu mengenai mobil ini dibiayai oleh kantor. Nah, itu rapat pertama pada waktu perubahan AD/ADRT, ya kan? Jadi ini masalah mobil ini selama 1 tahun ini dipakai untuk operasional Satgas Dewan Pimpinan Pusat, baru 2 kali ganti oli. Boleh ditanya sama Pak Bendahara Umum kita, ya kan? Bukan bendahara umum kita ya, bendahara umum PBB lah, itulah, mohon maaf. Nah, artinya tidak ada perhatian dengan unit ini, tidak ada perhatian sama sekali, ya dong. Nah, setelah bergulir ke depan, karena tadi kan saya bilang banyak orang-orang yang memang tidak senang sama saya karena mereka tidak bisa memberi, jadi mereka ada siriknya lah ke saya, ya kan? Ya, mereka sebagai ini aja ngasih 1 juta 2 juta pun nggak bisa, ya kan? Ya kalau memang nggak bisa ngasih apa-apa ya nggak usah ngomong kan, gitu kan? Ya kan? Saya berkorban dengan mobil pribadi saya untuk pengembangan PBB, ya. Oke lah, kalau kata si Lambok Siombing, saya cuma diajak ke PBB ini. Oke, kalian ajak saya ke PBB. Tapi waktu itu PBB ini mau seperti apa? Itu pertanyaan saya. Belum besar, masih paguyupan Batak Bersatu. Nah, saya bergabung awalnya di paguyupan Batak Bersatu. Jadi nggak usah lah kita bicara, cuman dipanggil kok, gitu kan? Jangan begitu bahasanya. Nah, jadi kita lanjut. Permasalahan yang kemarin timbul itu memang karena saya sudah agak gondok ya. Ada waktu itu perkataan daripada Lambok Siombing, waktu itu kejadiannya itu di Tol Timur. Jadi di Tol Timur ini saya bilang, artinya kan saya sebagai bawahan, ya sedikit didengarlah kan gitu. Ada unek-unek yang ingin kita sampaikan. Nah, cuman pada saat itu ketua umumnya ini ngomongnya begini, kamu sudah bikin malu saya, katanya. Saya bikin malu di mana? Ya, kalau saya marah waktu kejadian di Hotel Horizon, itu saya karena anggota sudah marah sama saya. Anggota ada berapa orang di sana? Udah marah sama saya. Sama anggota undangan. Begitu juga anggota undangan dari DPC Bekasi, ya kan? Yang diundang yang tidak diberikan makan. Jam 9 tank itu anggota sudah melakukan gladi resik. Nah, ternyata sampai jam 3 sore anggota tidak ada yang makan. Nah, terus saya marah saya kenapa? Ya wajar dong. Saya bela anggota. Bukan karena kayak pimpinan-pimpinan yang di atas saya. Tidak pernah bela anggota. Hanya memikirkan diri sendiri. Sama halnya kejadian yang di DKI. Pelantikan DPD DKI. Itu pelantikan DPD DKI anggota 30 orang. Itu tidak makan, satupun anggota tidak ada yang makan. Ya wajar dong. Saya sebagai pimpinan mereka, ya saya marah dong, saya tegur. Saya ngomong sama orang-orang itu semua, ya wajar. Ya dong. Ini awal mula semua permasalahan saya di Dewan Pimpinan Pusat. Biar teman-teman tahu ya, apa penyebabnya saya sampai dicopot jabatan saya, sampai pemecatan. Saya bukannya nggak terima dicopot jabatan saya ataupun dipecat, bukannya nggak terima, saya terima. Cuman gini, yang saya nggak terimanya gini, karena awal daripada semua ini mereka sudah menaruh apalah ya, mungkin dendam apa gitu, nggak ngerti lah aku pikiran mereka itu seperti apa ya, nggak ngerti lah. Intinya aku pada saat itu aku bilang, awal mula kejadian ini aku bilang gini, Setia Budi Raja Nami, wakil ketua umum, aku bilang ini unek-unek sebenarnya yang saya kasih tahu, ini unek-unek lah sebenarnya, karena apa yang dia katakan itu
udah seakan-akan gimana ya, udah wow banget lah, kita ini udah wow banget lah, intinya gitu aja. Karena kami ini semua di pusat ini saling tahu lah, ya kan, tahu dari awal kita tahu kok. Kenapa enggak? Mau dibilang si Arnold si Mamora, mau dibilang si Lambor si Ombi, mau dibilang si Lalahi, siapa? Semua kita tahu semua. Kita semua berteman kok di sini. Kita semua background kita itu kolektor, udah. Mau dibilang dia pengusaha, mau dibilang dia punya PT, saya juga punya PT kalau masuk cerita PT, ya. Nah, artinya kita sama-sama tahu, ya kan? Jadi awal permasalahan ini mungkin mereka udah banyak suntikan atau apa ya, atau apa namanya, doktrin lah dari anak buah ke pimpinan, ya kan? Ya bahasa saya doktrin lah. Ada doktrin dari anggota ke pimpinan. Nah ini lucunya begini, masa anak buah bisa doktrin pimpinan, kan? Ya kan? Ini yang lucunya. Jadi karena sudah ada memang rasa benci, mulai dari pelantikan DPD Sumut, ya kan? Saya lah yang tahu apa yang terjadi. Apa? Karena doktrin dari anggota. Ketua umum marah-marah ke saya. Katanya, kau juga gas. Kau dikawal-kawal sama dikawal-kawal sama anggota Satgas. Siapa yang kawal saya? Mulai dari Medan sampai pulang juga ke Medan, saya yang bawa mobil. Apa yang saya dikawal? Ya, nggak ada dasar, nggak berdasar lah ketua umum itu bilang saya dikawal-kawal. Nah, jadi kita kembali lagi awal daripada permasalahan ini. Memang yang saya lihat mereka sudah menyimpan semuanya, sudah disimpan di dalam ini ya, dalam pikirannya. Saya itu memang harus dipecat. Memang sudah banyak yang sentimen sama saya, itu dasarnya itu. Jadi meledaknya permasalahan ini itu awalnya dasarnya gini. Waktu itu Lambok Siombing itu ngomong ke saya gini, kalian Satgas itu tidak ada satupun loyalitasnya. Hah? Baru seminggu yang lalu kami ikut rakor loh. 3 minggu kami latihan teriak-teriak sampai suara habis. 3 minggu anggota Satgas teriak-teriak sampai suara anggota juga habis. Begitu ketemu di Tol Timur, bahasanya kalian satupun anggota Satgas tidak ada yang punya loyalitas. Tidak ada loyalitas kalian satupun di Satgas, katanya. Loh, begitu. Nah, saya merasa sebagai apa ya? Sebagai yang pernah viral lah ya, mungkin ya, menurut saya sih ya, menurut saya. Terserah orang lah, menurut kalian apa? Menurut saya pernah viral kejadian yang di Batang Kuis, Burumanulang. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, atas pembicaraan itu saya ngobrol ke anggota. Kan? Ada lagi pembahasannya gini. Emang kalian kalau tidak ada kalau tidak ada pelantikan ataupun kegiatan di PBB, emang kalian tidak makan? Kalian makan kan? Katanya. Lah, ini maksudnya apa? Jadi maksudnya kami kalau ada kegiatan PBB kami bawa nasi dari rumah, bawa rokok sendiri-sendiri, bawa uang bensin. Hah? Apa itu? Nah, atas dasar omongan inilah saya beritahukan kepada anggota. Nah, begitu saya kasih tahu kepada anggota, ya anggota marah dong. Kenapa mereka marah? Ya mereka sudah teriak-teriak 3 minggu katanya nggak punya loyalitas. Kalau ada kegiatan PBB katanya suruh bawa nasi, ya kan? Emang kalian nggak makan katanya? Lah marah. Nah, atas kemarahan mereka membuat aksi protes. Itu cuma 5 orang kalau nggak salah itu. Mereka keluar dari grup Hankam. Ya kan? Nah, begitu mereka keluar dari grup Hankam, adalah pimpinan kita ya kan, Panglima Pram Sembiring mengatakan seperti ini. Ayo, siapa lagi anggota yang mau keluar dari grup Hankam? Dipersilahkan, katanya. Lah, saya kan anggota Hankam. Ya kan? Anggota saya yang keluar 5 orang. Harusnya kalau kita memang berjiwa besar, seorang pemimpin ya, kalau saya sih menurut saya ya japri lah satu-satu. Telepon. Ini ada apa sih? Kenapa kayak gitu? Kenapa?
ini perasaan mereka ini saya lihat sudah di inilah, sudah di atas ini, di atas langit lah. Jadi tidak ada jiwa merangkul, bahkan para adatun pun tidak ada di sini. Itu, ya kan? Tidak ada adat di organisasi ini yang saya lihat. Kenapa saya bilang nggak ada adat? Harusnya kita rangkul dong anggota yang memang tidak bisa, tidak. Kenapa kau keluar dari grup? Apa permasalahannya? Ya dong, tanya satu-satu. Kenapa? Jangan bilang anggota yang mau keluar dari grup Hankam. Siapa lagi anggota yang mau keluar dari grup Hankam? Dipersilahkan katanya. Anggota Satgas diperjelas. Nah, saya keluar dari grup. Saya anggota kan? Saya keluar dari grup Hankam. Nah, setelah saya keluar, memang saya sudah apalah ya? Saya lihat memang saya sudah ditarget. Saya sudah ditarget memang. Karena saya orangnya kan bukan tipe penjilat. Saya bukan tipe penjilat. Bahkan saya bukan gila-gila jabatan. Ya kan? Nah, waktu itulah saya kirim ke WA grup bahwa ini unek-unek yang saya kirimkan, bahwa itu unek-unek yang saya kirimkan itulah permasalahan anggota yang tidak makan, ya kan? Permasalahan uang seragam yang makan cuman lambok siombing, itu tidak masuk ke ini, itu tidak masuk ke kas, ya kan? Nah, itu yang saya katakan. Masalah uang jalan mau pergi ke mana? Ke Tangerang. Itu ada 4 mobil. Dikasih 600.000. Nah, karena dikasih 600.000 4 mobil ke Tangerang, saya yang disalahkan. Kok pada sentimen sekali kepada saya, ya kan? Nah, itulah isi unek-unek yang saya bikin itu. Nah, pada tanggal, karena saya udah bikin unek-unek itu, ya kan? Pada tanggal 13 ya. Ini ada suratnya nih, semua ada suratnya. Bentar ya. Nah, ini. Nih. Pada tanggal 13 April 2021, disinilah waktu itu saya mengirimkan unek-unek itu ke grup WA internal daripada Pemuda Batak Bersatu, ya. Tolong digarisbawahi. Saya mengirimnya ke internal Pemuda Batak Bersatu. Nah, setelah saya kirim itu, datanglah surat undangan nih. Panggilan Komandan Satgas kepada yang terhormat Marudut Sinaga Komandan Satgas di tempat. Dengan terkait dinamika organisasi yang saat ini Dewan Pimpinan Pusat dan statement yang dikeluarkan oleh Saudara Marudut Sinaga di WhatsApp grup PBB, maka kami mengundang Saudara Marudut Sinaga untuk mengklarifikasi statement yang dibuat pada hari Selasa tanggal 13. Nah, diundangnya tanggal jam 16.30. Nah, ya kan? Di Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat. Yang tanda tangan ini Lambok F. Sihombing. Nah, ya kan? Nah, pada waktu itu mungkin sekitar pukul 18 ya, sudah lewat dari jam ini, ya kan? Saya ditelepon oleh wakil ketua umum Sony Nenggolan. Beliau mengatakan, lagi di mana dan Satgas katanya kan? Saya bilang lagi di rumah. Maksud tuh, ya saya bahasa Indonesia lah ya. Maksud saya, ini masih bisa nggak kita perbaiki? Nah, gitulah bahasanya waktu itu. Saya bilang, setelah matahari itu sudah terbenam Wakatum, semua yang ada di hati saya pun sudah selesai. Kan itu bahasa saya. Ya sudah, kalau memang seperti itu, datanglah ke sekret, ya kan? Adek. Nah, waktu itu saya datang. Adek, ayo. Saya datang. Ayo. Sebelum saya datang, saya bilang, saya ada pertanyaan. Saya bilang gini, Sattabijo Wakatum, saya bilang, ya kan? Ada nggak yang bisa jaminin saya di sana? Saya bilang. Ada nggak yang bisa jaminin saya? Ya udah, datang aja, aku yang jaminin, katanya. Oke, saya datang. Atas dasar ada yang menjaminin saya di sana, saya datang. Begitu saya datang ke sekret, waktu itu kebetulan memang ada rapat pendiri katanya, ada rapat pendiri. Nah, kami menunggu kira-kira mungkin kalau nggak salah sekitar setengah jam. Begitu kami masuk, rapat itu selesai, rapat pendiri selesai, kami masuk.
Nah, disinilah saya klarifikasi. Sebenarnya lucunya gini, waktu saya klarifikasi itu saya bilang gini, ya itu unek-unek saya bilang. Nah katanya, kenapa kamu bikin ke grup katanya? Lah, ya untuk penempatan itu ya saya nggak ngerti lah harus kemana ya, namanya juga unek-unek ya kan. Nah itu unek-unek. Nah sampai adalah pemukulan meja begini kan oleh ketua umum. Ada anggota yang tarik topi saya. Ada serangan dari belakang. Intinya saya dikeroyok di situ. Saya dikeroyok di sekretariat. Sampai bibir saya pecah dan bengkak. Disaksikan oleh mereka-mereka itu. Nih, foto saya sewaktu. Ini foto saya sewaktu kejadian itu. Boleh kita lihat tanggalnya ya. Tanggal yang sama ya. Nih, pada pukul 18.33. Nih, begitu saya kena pukulan, saya langsung foto. Saya langsung foto ini. Ini bukan foto editan ya, ini jam 18.33 nih, sekitar setengah 7. Nah, saya dikeroyok dan ada pemukulan kepada saya. Nah, pada saat itu saya tidak, karena saya dikeroyok saya nggak tahu, saya udah pusing di situ. Saya nggak tahu siapa yang ini. Sampai saya bilang, kalian menghakimin saya bilang. Kalian menghakimin saya bilang. Ya kan? Dengan garangnya ada Wakil Panglima Perang Sembiring yang nyerang tuh. Yang saya lihat ya, waktu itu. Yang serang saya. Nah, di sekret itu ada CCTV. Nanti boleh kita ini kan. Ini foto saya. Nah, saya berpikir pada saat itu, saya klarifikasi saya kok dihakimi mereka, ya kan? Kenapa saya dihakimi? Sampai ada pemukulan. Ya kan? Padahal saya sudah minta maaf loh. Saya sudah minta maaf. Saya sudah minta maaf kepada semua orang yang ada di situ. Ada beberapa pendiri. Sesuai somasi yang kami buat waktu itu. Ini somasinya. Ah, ini somasi yang kemarin saya ini kan. Ada orang itu cuma melihat gitu. Jadi saya berpikir, ya sudahlah, demi kebaikan ya sudah, oke lah. Ya kalau kita kritik atau memberikan unek-unek tapi kita salah, menurut mereka ya sudah, terserah mereka ya kan. Nah kalau saya sih harusnya ya kritik ya harus kita tampung lah kritik. Jangan orang kritik malah kita digebukin gitu loh, ya kan? Jangan seperti itu. Nah, setelah kejadian itu kita saling memaafkan lah waktu itu di situ. Dan saya berpelukan kepada Lambok Fernando Siombing. Saya berpelukan. Setelah itu berarti selesai dong permasalahan saya tentang unek-unek dan kritik yang saya kasih tahu. Selesai dong. Oke, selesai. Besoknya Perang Sembiring sebagai panglima, dia WA saya mengatakan begini. Nih. Oi anjing babi idioho, marsibula johita babi, dang puas dopeau natuare. Nah, dia belum puas katanya kemarin, ya kan? Pabua matempakna, asa merapa tahu, on antara hita, unang adong nama boto, asa dang adong nama bela. Nah, ngerti lah, sebenarnya saya nggak punya masalah sama dia, nggak ada saya punya masalah. Nah, jadi setelah kejadian itu, satu minggu kemudian saya sebentar ya. Setelah WA itu, satu minggu kemudian Panglima mengajukan surat kepada KSB,
surat permohonan, ini dia suratnya. Permohonan pemberhentian Komandan Satgas, ya kan? Ini dari Frans Sembiring, Panglima. Nah, permohonan pemberhentian Komandan Satgas. Dengan hormat, saya Frans Sembiring selaku Panglima Departemen Pertahanan dan Keamanan Tahankam Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Batak Bersatu mengajukan permohonan pemberhentian sebagai Komandan Satuan Tugas Saudara Marut Sinaga atas perilaku saudara yang telah mempermalukan dan mencemarkan nama baik Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu melalui WhatsApp yang dilontarkan di grup-grup PBB. Melalui perilaku saudara Marut Sinaga sudah tidak bisa ditoleransi lagi dan sudah melanggar ART, maka saya Panglima Dewan Pimpinan Pusat memohon dengan sangat agar surat saya ini segera ditanggapi oleh KSB. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Ya kan, inilah 1 minggu kemudian, ini tanggal 21 lah ya, dari tanggal 13 ke tanggal 21. Nah, inilah ada surat pengajuan daripada Frans Sembiring sebagai atasan saya waktu itu untuk agar saya dicopot jabatannya. Oke. Surat ini masih menunggu. Nah, 1 minggu kemudian adalah bahasanya Lambok Siombing mengatakan begini. Bereng Majen, masa nggak 2 minggu mana dong dengan minta maaf tuh secara pribadi, ya kan? Nah, saya waktu itu ditelepon sama Sekjen. Saya ketemu pada waktu itu, Sekjen itu di perumahan Pondok Timur. Itu ada saksinya lah, ada kawan-kawan kita yang menyaksikan pada saat itu. Jadi dia bilang begini waktu itu, gini Le, aku udah pusing Le. Ketum bilang, masa nggak ada lah itu minta maaf sama aku secara pribadi katanya. Lah, saya jawab kan, kan udah kemarin kan udah Jen, udah selesai, udah rapi semua kita di sekret. Terus apa lagi maunya? Ya aku juga nangkapinnya kayak gitu, kata si Jen. Terus gimana maksudnya Jen, gue bilang. Ya udahlah, gini aja Le, besok saya ketemu sama Ketum di Tol Timur. Nah, kalian saya pertemukan aja besok di Tol Timur. Saya bilang, gini aja Jen, ngapain saya Jen pertemukan saya sama Ketum? Ya ke rumahnya aja saya langsung, kenapa rupanya? Kalau memang saya harus secara pribadi minta maaf sama dia, saya datang ke rumahnya. Saya gituin, ya kan? Nah, itu udah lebih bagus Le, kata Sekjen. Ya kan? Itu udah lebih bagus Le. Enggak, maksudku gini aja lah Jen, gini aja lah. Daripada kita ribut-ribut terus di sekret, di pusat, ya, mendingan gini aja. Itu mobil, itu aja yang saya minta. Kalian kasih jasanya, biar saya buka catnya. Kalian kasih jasa mobil loreng itu untuk membuka cat ini, ya kan? Mobil loreng ini, kalian kasih. Udah, saya nggak akan pernah menuntut apapun dari kalian. Saya nggak akan pernah nuntut. Sekalipun kalian pecat saya, nggak apa-apa. Pecat nggak apa-apa. Tapi yang saya minta, itu mobil loreng, itu yang saya minta. Kalian kasih jasanya untuk pengecetan ulang. Oke? Ya. Hari itu juga berlalu. Itu kami ngobrol itu udah sampai dari jam 2 subuh sampai ke jam 6 subuh. Dan begitu saya selesai bicara sama Sekjen, saya langsung berangkat ke rumah Ketum. Dan saya mengatakan kepada Ketua Umum, Ketum, kedatangan saya ke sini, saya datang berserta ini ya, anak istri saya datangnya ya, karena ini keluarga loh, ya kan. Nah, di Ketum kita ini kan istrinya Boru Sinaga, ya kan, yang melahirkan Boru Sinaga. Makanya tadi ada bahasa saya, nggak ada adat di kita ini. Yang saya lihat itu, karena
Ya begitu yang saya alamin ini. Itu dasar saya untuk mengatakan tidak ada adat lagi dalam organisasi ini. Nah, begitu saya datang sama keluarga, saya bilang, "Lek, kedatangan saya ke sini, saya mau minta maaf." Dan begitu juga kepada Ito. Ito, saya datang ke sini, saya mau minta maaf secara pribadi tentang permasalahan yang kemarin, masalah WA. Ya kan? Itu yang saya katakan. Nah, saya nggak tahu. Beliau mengatakan dia memaafkan. Aku nggak ngerti juga lah. Kalaupun dia memaafkan ya berarti nggak ada permasalahan dong, ya kan? Nah, tanggal 21 tadi itu surat. Nah, terlepas dari situ ya, itu udah clear lah ya. Nah, pada saat saya mau pulang saya bilang sama ketum, gini aja lah Tum, pertemukan saya sama sekjen, bukan sekjen, sama panglima. Nah, tumpahin naik lah katanya. Maksudku gini ya Tum, fasilitasi lah saya dengan panglima biar kita ngobrol. Kalau aku nggak punya masalah sama panglima. Terus terang saya nggak punya masalah sama panglima. Nggak ada masalah saya. Secara pribadi tidak ada. Secara organisasi tidak ada juga. Pekerjaan juga nggak ada. Masalah yang di rakor apaan? Begitu kemarin setelah selesai rakor, kejadian yang di DKI yang berantem sama BPKB Banten, saya datang kok. Saya ditelepon jam 3, kalau nggak salah setengah 3 subuh saya ditelepon. Karena saya tidur, saya bangun, saya lihat, saya telepon balik, saya datang. Nanti saya tidak punya masalah dong, ya kan? Saya masih sesuai dengan prosedurnya organisasi, ya kan? Nah, makanya saya bilang tadi saya tidak punya masalah sama panglima. Nah, pada saat itu ya saya kan sebagai bawahan, ya wajar dong seorang pimpinan itu memfasilitasi anggota yang menurut mereka bermasalah. Iya dong, mereka harus memfasilitasi lah. Kalau saya mau dipecat, ya silahkan dipecat. Kalau jabatan saya mau dicopot, silahkan dicopot. Tapi dengan apakah cukup cuman hanya rapat pleno? Apakah cukup cuman begitu aja? Tidak ada rapat. Bahkan waktu itu banyak usulan yang mengatakan supaya ya udahlah kalau memang mau dipecat bikinlah rapat katanya. Ya tapi ya udahlah itu intinya mereka udah rapat lah, nggak tahu lah rapatnya di mana, ya urusan mereka lah itu kan begitu. Nah, begitu pulang dari rumah ketum, saya pulang ya sudah, saya bikin laporan ke sekjen. Gimana katanya? Gimana waktu ke rumah ketum apa yang dibahas? Ya pokoknya Silalahi mengatakan sama bendahara umum apa yang dibahas waktu itu, ya kan? Saya bilang ya tetap kalian berdua juga disebut namanya. Saya bilang si Kodi juga, Bendum juga, ya itulah pembahasan dia. Aku nggak ngerti apa ini, kenapa membahas mereka di sana gitu loh, ya kan? Yang dibahas mereka itu apa? Tentang apa ini sebenarnya? Nggak ngerti lah saya. Pokoknya itulah yang dibahas. Dan saya katakan kepada Silalahi waktu itu, apa waktu kamu ke rumah ketum apa yang dibahas katanya? Ya ada juga namamu. Ku dengar waktu itu. Masalah apa waktu itu ya? Masalah Silalahi. Masalah status. Silalahi, dia Bendum juga. Masalah apa itu waktu itu? Nah, itulah yang dibahas. Aku udah lupa lah. Cuman itu. Jadi setelah itu terjadi, selesai berlalu, pada tanggal 27 27
pada tanggal 27 apa ya? Juli apa? Maret. Mei. Mei. Ini dia nih. Pada tanggal 27. Ini setelah saya dari rumah ketua umum ya. Saya katanya harus minta maaf secara pribadi. Padahal saya nggak salah, saya harus minta maaf juga ya kan. Nah itu, saya lucunya di situ. Saya tidak salah tapi saya harus minta maaf. Oke, saya lakukan. Saya minta maaf. Nah, pada tanggal 27 saya dikirimkan, ini surat ini dibuat pada tanggal 27 dan dikirimkan pada tanggal 30 melalui administrasi Lucy. Ini dikirim. Menimbang, ya kan, surat keputusan tentang pemberhentian jabatan Komandan Satuan Tugas atau dan Satgas Dewan Pimpinan Pusat. Menimbang anggaran rumah tangga pemuda Batak Bersatu bab 1 pasal 1 tentang kode etik, bab 2 pasal 4 peraturan organisasi nomor PO 01/DPP PBB 2020 tentang disiplin dan sanksi organisasi serta pembelaan diri pengurus dan atau anggota pemuda Batak Bersatu. Surat pengajuan Departemen Pertahanan dan Keamanan Hankam pada tanggal 21/2021 mengenai pengajuan pemberhentian jabatan Komandan Satuan Tugas atau dan Satgas. Perbuatan Komandan Satuan Tugas dan Satgas yang mencemarkan nama baik Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu dengan menyebarkan pesan melalui grup WhatsApp PBB skala dunia dan internasional, ya kan? Memutuskan berdasarkan hal-hal yang disebut di atas, maka diambil keputusan memberhentikan Saudara Marut Sinaga selaku Komandan Satgas dari jabatannya, yang bersangkutan dikembalikan menjadi anggota Dewan Pimpinan Pusat. Keputusan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021. Surat tugas dan tanggung jawab yang melekat sebagai Komandan Satuan Tugas dan Satgas tidak lagi menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Demikian surat keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bekasi 27 April, ya kan? Nah, begitu surat ini dikirim dan saya menanyakan, saya meminta agar saya dipecat dari Pemuda Batak Bersatu ini. Tapi untuk mobil saya yang diloreng oleh PBB atas dasar permintaan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Arnold Simamora, onak kapamurok kudu sebenarnya. Atas dasari artinya ngasih saya aun yang di PBB ya artinya ya udahlah, aku udahlah, karena PBB pun sudah berkembang, ya kan, sudah besar, ya kan, ya sudah, ya udah dipecat juga nggak apa-apa. Tapi yang saya minta, ini masalah mobil saya ini mobil saya, tidak ada uang mereka di sini, seperak pun nggak ada. Ini mobil saya ini, ya. Yang minta ini di loreng siapa? Lambok Fernando Siombing yang minta ini di loreng, sama Sekjen. Ada juga waktu itu dukungan daripada Wakil Ketua Umum John F. Silalahi. Yaudah, loreng aja. Nanti kan kalau di loreng kan nanti ini kamu dapat inilah, banyak lah yang dapat waktu itu katanya. Dan memang kenyataannya apa yang dapat, ya kan? Yang dapat ya sakit hati. Begitu. Nah makanya itu yang saya minta. Berkata aja nggak apa-apa. Kasih lah ini. Kasih ini apa, mobil loreng ini jasanya. Nah saya nego-nego lah, ya kan, nego. Saya ngomong sama Lambok Siombing, ya kan. Ya dia bilang, memang sebelum masuk PBB emang lah udah kayak mana emang rupanya, katanya kan. Ya kan, wah dia ngejengkalin saya. Emang udah kayak mana emang. Ya kan artinya kan bumi ini berputar loh. Kau di atas sekarang ya sudah, nikmatin, kan gitu. Tapi jangan merugikan orang lain. Nah itu kalau saya sih manusianya seperti itu, ya kan. Emang si Lai udah kayak mana emang sebelum PBB ini katanya, ya. Ya bukan begitu lah, ini kan mobil loreng ya, kalian bayar lah.
Itu rekamannya ada, intinya itu rekamannya ada. Ya kalian kasihlah jasanya. Saya minta tolong sama si Lai. Kalian kasih jasa loreng mobil ini. Biar saya buka itu loreng full saya buka. Karena nanti apabila saya buka, itu akan cap-cap itu akan ngelotok. Karena saya sudah membuktikan waktu itu saya buka yang di atas, saya ganti yang di atas. Itu saya buka ada cat yang ini yang terkelupas ya. Nah, katanya waktu itu ke saya waktu melalui telepon dia bilang, ya udahlah Le, bikin aja surat pengajuan, ya kan? Saya juga telepon sekjen. Ya udah Le, bikin aja surat pengajuan. Jatuh. Surat pengajuan. Pokoknya semua orang itu bikinlah surat pengajuan. Ya kan? Ceritakan hanya 1 juta. Yang 1 juta. Apa tuh? Yang 1 juta itu doang. Oh iya. Tapi waktu saya bilang, bikin surat pengajuan, saya bilang begini kan, ya kita kan berteman ya, namanya juga masih keluarga ya kan, gak usah lah gitu-gitu amat lah ya kan, gak usah lagi harus bikin pengajuan lah, inilah, ya kan, dari kecil aja kita tahu kok, hah? Dari nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya apa kita tahu, dari ngontrak kita tahu kok, artinya ya udahlah, kita sama-sama kok di sini. Saya bilang waktu itu nggak usah lah Le pakai surat-surat pengajuan. Datang sekjen bilang kalau nggak sebatas chat aja Le katanya. Saya bilang kalau sebatas chat saya kirim nggak apa-apa, ya kan? Saya kirim sebatas chat. Jasa unit loreng 11 bulan dikali 500.000. Iya dong, harus saya hitung dong jasa mobil saya ini, ya kan? Ya kalaupun enggak itu yang 500.000 terlalu besar, ya hitung juga dong jasa saya. Yang saya begini loh. Yang saya tiap hari begini, di depan Lambok Fernando Siombing, saya begini. Ya hitung dong jasa saya. Emang dia siapa emang? Iya dong. Hitung jasa saya. Kalau merasa mobil ini terlalu mahal, jasanya dihitung. Saya begini, ya kan? Sampai orang bilang udah melebihi daripada TNI Polri katanya, ya kan? Itulah kata orang. Nah, hitung dong jasanya. Nah setelah itu, tanggal, nah ini nih tanggal berapa ini? Sebentar ya. Mana? Setelah kejadian itu saya dikirimin surat pemecatan. Nih, ya kan? Saya mintanya, saya udah dicopot dari jabatan. Saya minta cuman jasa mobil ini. Waktu itu ditawarin lah katanya 1 juta, ya kan? Ditawarin 1 juta. Habis itu nggak pernah sekjen lagi sama, ya bukan sekjen. Bendahara umum. Bukan. Iya benar. Si Arnold Simamora telepon ke ini, ke Lambok Siombing katanya ketum nggak setuju lah, setujunya cuma 1 juta katanya, ya kan? 1 juta, 1 juta, belah. Sono. 1 juta. Nah, habis itu ada lagi tawaran 2.500.000. Waktu saya bilang, kasihlah jasa loreng ini. Saya tidak baku waktu itu untuk mengatakan, ya intinya kasihlah jasanya. Kalau enggak biaya ininya, ya kan, biaya ngecat ulangnya, katanya 2.500.000 ngecat ulang, 2.500.000 cat ulang mobil Avanza. Itu kata Lambok Siombing. Full body 2.500.000. Nah, yang terakhir ada tawaran lagi dari bendahara umum 5 juta. Saya nggak mau dong. Saya nggak mau. Artinya kok mereka segampang itu gitu loh. Kok mereka merasa emang mereka doang. Saya mau tanya dah sekarang gini. Woi Lambok Fernando Siombing,
sama Arnold Simamora. Emang kalian berdua yang membesarkan PBB ini? Saya tanya dulu kalian. Emang kalian berdua? Atau ada berapa orang lagi yang membesarkan PBB ini? Bisa nggak kalian berdua membesarkan? Makanya pakai ini. Jangan pakai jabatan kalian yang merasa orang Batak kalian rajanya. Gitu loh. Nah itu. Jelas. Mau kau bilang pun saya, timbang diajak, jangan kau pakai bahasa kolektormu di sini. Timbang diajak kok, kasih aja segini. Jangan begitu. Hargai saya. Orang tuamu kan baru Sinaga, ya kan? Orang tuamu baru Sinaga, yang melahirkan kau baru Sinaga. Saya marga Sinaga. Ada nggak adatmu sama saya? Udah itu aja. Kau juga Arnold Simamora, ya? Istrimu kan baru Sinaga. Saya Sinaga. Selama PBB ini buka besar, saya tiap hari sama kau, Arnold Simamora. Mau kemana kau bilang? Mau ke kafe? Sana. Kemana kau bilang? Tiap hari saya sama kau. Udah. Hah? Udah. Itu jadi nggak usah ini. Yang kalian paksa lah saya harus bikin surat ini. Surat pengajuan permohonan. Nah, kenapa begitu saya buat surat pengajuan ini? Nih, surat pengajuan. Dengan ini saya selaku pemilik mobil loreng operasional Satgas Dewan Pimpinan Pusat pada awalnya. Unit tersebut diminta oleh Saudara Lambok Fernando Siombing dan Saudara Arnold Simamora di loreng dan dijadikan unit operasional Satgas Dewan Pimpinan Pusat untuk itu. Untuk itu mengingat telah adanya surat pemecatan yang saya terima per hari ini tanggal 29 2021, maka saya selaku pemilik unit loreng Dewan Pimpinan Pusat mengajukan biaya sebagai berikut. Jasa iklan loreng 11 bulan dikali 500.000 sebesar 165 juta. Nah, jadi dalam surat pemecatan ini nih. Ini dalam surat pemecatan ini nih, kita baca poin yang pertama ini ya, poin pertama. Saudara Marudin Sinaga dilarang keras menggunakan atribut logo-logo dan loreng, ya kan? Oke. Pemuda Batak Bersatu tidak diperbolehkan melakukan kegiatan mengatasnamakan Pemuda Batak Bersatu. Apabila di kemudian hari yang bersangkutan masih melanggar poin 1 dan poin 2, maka organisasi Pemuda Batak Bersatu akan menempuh jalur hukum. Mana? Jalur hukummu mana? Ini dari tanggal ini. Nih, jalur hukum kau bilang di sini. Di sini saya bilang poin pertama di dalam surat pemecatan yang mengatakan Saudara Marudin Sinaga dilarang keras mengenakan atribut logo dan loreng Pemuda Batak Bersatu. Nah, saya tanggapin itu poin pertama itu. Di dalam pernyataan tersebut saya menanggapi bahwa ayo bersama-sama kita menyelesaikan agar tidak ada pemakaian atribut khususnya unit loreng pribadi saya. Tentu dengan adanya penyelesaian dari Dewan Pimpinan Pusat, maka terciptalah keharmonisan dan kekeluargaan di luar organisasi. Woi, nih, apa ini yang saya minta sama kalian? Jangan kalian menganggarkan organisasi. Bukan kalian yang membesarkan itu organisasi. Orang-orang di luar daerah. Di luar sana tidak membesarkan. Jangan selaku kalian pemimpin, kalian merasa di atas langit. Oh, udah. Ini surat permohonan. Nah, begitu saya kirim surat permohonan ini, besoknya dikirim surat penolakan. Nih, pada tanggal 31 kepada Marudin Sinaga di tempat berdasarkan surat pengajuan Bapak Marudin Sinaga terkait masalah mobil loreng ke Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Batak Bersatu tanggal 29 Mei 2021, maka dengan ini Dewan Pimpinan Pusat memutuskan menolak pengajuan Saudara Marudin Sinaga, meminta Saudara Marudin Sinaga tidak lagi mengenakan uniform, atribut dan seragam Pemuda Batak Bersatu, tidak melakukan kegiatan mengatasnamakan Pemuda Batak Bersatu, memberikan waktu selambat-lambatnya 2 Juni. Siapa ini 2 Juni? Perintah-perintah saya 2 Juni untuk mengembalikan kartu tanda anggota KTA Pemuda Batak Bersatu dan mencopot loreng Pemuda Batak Bersatu yang melekat di kendaraan mobil Saudara Marudin Sinaga. Jika dalam kurun waktu yang tidak ditetapkan
tidak dijalankan, maka Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Batak Bersatu akan melanjutkan ke ranah hukum. Ini apa-apaan ini, oi? Oi. Nih, Lambok Siombing. Ini apa ini? Hah? Kau suruh saya copot loreng itu dari mobil saya. Hah? Kau yang suruh mobil ini ku loreng. Hargai dong. Yang aku sudah ini mengiyakan supaya diloreng. Ada penghargaan kalian sama mobil saya ini? Tidak ada. Tidak ada penghargaan kalian sama ini. Baru 2 kali diganti oli. Tahu nggak? 2 kali. Baru 2 kali. Kau bilang di sini, mencopot loreng Pemuda Batak Bersatu yang melekat di kendaraan Marur Sinaga. Kau yang nyuruh, kau yang copot. Kenapa? Kau juga ngakuin di kendaraan pribadi saya, hargai itu. Suratmu aja mengakui ini kendaraan pribadi saya. Kau suruh saya buat ngeloreng ini. Sekarang kau suruh saya mencopotnya. Ada nggak adatmu? Woi Lambok Fernando Siombing, Dr. Arnold Simamora. Anggo adatmu nada 2. Isurat tuh di son. Yang melekat di kendaraan mobil saudara Marurut Sinaga. Kau akuin ini mobil saya. Ya kan? Kau akuin ini mobil saya. Tapi kau bilang kau suruh saya copot. Emang kau siapa? Siapa kau suruh saya mencopot? Kau yang suruh, kau yang copot. Nggak usah kau suruh anak buahmu itu. Udah. Nggak usah kau suruh siapa-siapa. Kau kesini. Berani nggak kau? Saya tantangin kau. Berani kau datang ke sini. Copot ini. Udah. Lambok Fernando Siombing. Kau yang copot. Enak aja suratmu kayak gini. Kau mau lanjutkan ke ranah hukum. Nah, setelah surat penolakan ini, ya, memang saya lihat mereka-mereka ini sudah ada tidak niat baiknya. Saya waktu itu sudah memutuskan meminta pengecetan ulang mobil ini. Hanya itu aja, cukup. Hanya itu aja. Meminta pengecetan ulang mobil ini hanya cek full aja. Mereka nggak punya uang. Nggak punya uang, orang miskin. Udah, orang miskin itu semua. Kalian pikir saya makan di PBB ini selama 1 tahun ini? Anak istri saya makan nggak makan. Udah. Kalian lah yang tahu, kalian terima uang dari mana-mana. Kalian yang tahu. Kalian bagi-bagi. Itu. Setelah surat penolakan ini, itulah kemarin kita Buat somasi. saya kan sudah inilah ya, sudah terhina banget dibuat orang ini, ya kan? Mereka bilang karena saya kirim unek-unek waktu itu sama kritik itu katanya pencemaran nama baik. Saya tanya lah dulu, seberapa besarlah namamu kucemarkan? Coba lah dulu, seberapa besar kucemarkan namamu? Isi dulu gelas itu, isi gelas. Ini gelas nih, isi air. Seberapa banyak airnya? Coba. Jangan begitulah. Saya selalu mengajak kekeluargaan. Kalian bilang saya harus minta maaf secara pribadi. Saya sudah minta maaf sama kau, Lambok Siombing. Secara organisasi dan secara pribadi saya sudah minta maaf sama kau. Udah. Apa yang mau kau inikan? Mau kau tinggi-tinggikan hatimu itu? Jangan begitu dong. Kita sama-sama manusia. Udah. Jangan gitulah. Harus minta maaf secara organisasi, minta maaf secara pribadi. Manusia apa kalian begitu? Secara organisasi, secara pribadi. Dari mana dasar kalian begitu? Itulah dasar saya mengatakan tidak ada di sini adat. Nggak ada adat di sini. Karena nggak tahu adat itu. Nih, sekarang saya tunjukkan sama kalian. Woi, saya tunjukkan sama kalian. Ini loreng saya buka. Nih. Ini loreng saya buka. Nih. Ini pertanggungjawabanmu di mana di sini nih? Nih. Ini lecet sini nih. Nih, lihat. Tuh.
Hah? Saya minta cat ulang full mobil saya. Mana? Pertanggungjawabanmu mana nih? Nih. Lihat nih. Nih. Ini yang saya minta dari kalian. Nggak banyak kok saya minta. Nih. Mana pertanggungjawaban kalian mana? Saya mau tanya dulu kau. Arnold Simamora sama Lambok Siombing. Kalian berdua. Pertanggungjawaban kalian di mana? Hah? Nih. Pertanggungjawaban kalian di mana? Nih mobil saya sekarang begini. Hah? Tadi malam jam 3 saya udah upload mobil saya yang pertama. Begitulah mobil saya awalnya. Itulah mobil saya. Sekarang begini mobil saya nih. Nih. Nih lem nempel semua nih, lem. Nih. Nih. Ini lem nempel semua. Hah? Ini nih. Ini. Mana? Itu. Saya minta pertanggungjawaban kalian tuh. Nih, atas mobil yang ditempelin sama loreng ini. Iya dong. Enak banget kalian. Jelas ya? Jelas, itu jelas. Jelas. Jadi untuk rekan-rekan yang ada di luar ini, di luar luar daerah, mungkin selama ini kan bertanya-tanya sama saya, kenapa, ada apa sih? Nah, artinya dengan video saya ini, video klarifikasi saya ini, saya sudah mengatakan, ya itulah. Dan sampai saya itu dikirimin somasi, somasi nih. Ini somasi nih, saya baca somasinya. Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Batak Bersatu. Nah ya kan, perihal somasi teguran kepada yang terhormat Saudara Marut Sinaga. Mereka pakai mobil saya disomasi. Lucu kan? Nih, dengan hormat. Perkenankan kami Departemen Bidang Hukum dan Hankam Pemuda Batak Bersatu sehubungan dengan surat Saudara Marut Sinaga perihal pada pokoknya meminta uang jasa 1 unit mobil Avanza tertanggal 29 2021 kepada Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Batak Bersatu. Dengan ini kami menyampaikan surat somasi teguran kepada Saudara Marut Sinaga. Jadi gini, saya sedikit dulu ini, cerita dulu. Yang menegur saya ini, ya mohon maaf sebelumnya, mungkin tidak tahu cerita, ya kan? Saya awal masuk ke PBB mungkin mereka nggak tahu cerita, ya mohon maaf sebelumnya, ya kan? Nah, jadi bahwa Saudara Marut Sinaga sudah pernah mengirimkan surat kepada DPP pada tanggal 29 Mei 2021 yang pokoknya untuk meminta sejumlah uang jasa iklan 1 unit mobil Avanza Nopol sekian yang digunakan untuk kegiatan PBB dengan berloreng yang berlogo PBB, bahwa perlu kami beritahukan dan sampaikan kepada Saudara Marut Sinaga suatu hal mengenai organisasi di Indonesia adalah bersifat sukarela bagi siapapun yang mengikuti, baik itu sebagai pengurus, anggota maupun kegiatan apapun yang dilakukan oleh organisasi ADRT ke organisasi demi kemajuan dan perkembangan organisasi tersebut, bukannya untuk mengambil keuntungan pribadi. Ulangi membaca. Ya kan? Bukan mengambil keuntungan pribadi. Apa untung saya di sini? Coba. Hah? Untung saya apa? Mobil saya jadi loreng aja, saya nggak bisa pakai kemana-mana kok. Kerja pun saya nggak pernah pakai kok mobil. Untung saya apa dari sini coba? Hah? Yang untung itu siapa? Kita sama-sama tahu yang untung siapa. Yang untung itu Lambok Fernando Siombing yang makan uang seragam. Itu dia yang untung, bukan saya. Untung saya apa? Udah saya bilang dari awal. Mobil ini 2 kali doang selama 1 tahun ini. Ganti oli 2 kali. Apa yang saya untung di sini? Rugi saya, rugi. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, keuntungan pribadi. Di atas kepentingan suatu organisasi, di mana mengenai hal tersebut sebelumnya tidak ada dibuat dalam suatu perjanjian mengenai jasa iklan tindakan tersebut terhadap 1 unit mobil Avanza Nopol sekian. Tidak ada perjanjian. Kenapa saya ditawarkan 5 juta? Nah, itu saya tanya dulu.
Kenapa saya ditawarkan 5 juta untuk mobil ini? Kenapa? Berarti ada kesepakatan Berarti ada kesepakatan dong. dari awal Dari awal, iya dong. tanpa pun ada perjanjian tulisan. Kita pakai inilah. Ya kalau kita dikasih ya ada nggak balasnya? Ya gitu dong. Bahwa berdasarkan informasi yang diterima di mana telah beredar berita di lapangan sebagaimana unit mobil Avanza sekian-sekian yang di loreng tersebut yang statusnya adalah masih kredit. Apa urusannya? Masalah kredit mobil saya mau apa? Emang nggak ada harta kalian yang kredit? Ya kan? Nggak ada harta kalian yang kredit? Nggak ada urusannya dong sama mobil saya mau kredit mau apa? Kayak tanggung jawab saya. Nggak saya bebankan kalian untuk tanggung jawab masalah mobil ini. Nggak saya bebankan kalian bayar cicilannya. Iya dong. Bawa surat sesuai surat tentang pemecatan udah pokoknya panjang kali lah ini. Mana lagi sambungannya? Nah, Marut Sinaga, maka saudara Marut Sinaga dilarang untuk menggunakan segala atribut PBB. Oke. Tapi mobil saya kan bisa minta. Kan dari awal saya bilang. Mau datang orang itu mau minta atribut silahkan. Ya tapi selesaikan dulu dong mobil saya. Gimana? Saya nggak untung kok pakai atribut. Ya kan? Logo-logo, loreng, dan dana ataupun yang menyerupai lambang pemuda Batak Bersatu atau penyelenggaraan kegiatan dengan mengatasnamakan pemuda Batak Bersatu dengan kata lain, tidak ada lagi hubungan hukum dengan PBB. Bahwa melalui surat ini kami sampaikan kepada saudara Marut Sinaga dalam jangka 7 kali 24 jam hari kerja setelah surat somasi teguran ini kami buat dan tanda tangani agar saudara segera untuk mengembalikan KTA Pemuda Batak Bersatu, kemudian disegerakan untuk membersihkan segala atribut Pemuda Batak Bersatu berupa loreng Pemuda Batak Bersatu. Ya, udah saya bersihkan. Ini udah saya bersihkan. Apalagi, ya kan? Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kami menegur saudara Marut Sinaga apabila masih menggunakan segala atribut PBB, maka kami akan melakukan langkah-langkah hukum secara hukum yang berlaku sebagaimana diatur pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Ya kan? Jadi